Selamat sore. Dengan kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk memberitakan kebenaran firman Allah melalui channel YouTube yang Tuhan percayakan. Melalui channel YouTube Injil Diberitakan. Senin tanggal 4 Oktober 2021. Saya Replen Harmes Darames Samaliwu, Kabupaten Trenggalek. Topik garing, judul garing, tema garing, tagar beritakan Injil sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Kematian yang di-cancel atau ditunda oleh Allah, Sang Penguasa hidup ini. Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan semua manusia. Tidak ada yang dibeda-bedakan di hadapan Tuhan. Semuanya sama. Tidak melihat rupa, tidak melihat kasta, derajat, tidak ada, sama. Dan mati itu pasti mati. Karena manusia sudah berdosa, maka maut pasti, yaitu mati. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah dan rahmat-Nya, Yesus mati di kayu salib, di bukit Golgota. Di atas kayu salib, kayu yang kasar, Yesus korbankan dirinya buat saudara dan saya. Sebelum kita dengarkan firman Allah, mari tutup mata kita. Karena Allah akan melawat saudara dan saya. Segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan, kemuliaan kami kembalikan. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang sudah menolong kami dan melepaskan kami dari api penghukuman-Mu. Hari ini juga firman-Mu akan dibentangkan Tuhan melalui channel YouTube ini. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, bukalah pintu hati kami, mata rohani kami dicelikkan untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ayat pokok saya saudara-saudara, di ayat pokok saya yang saya ambil dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Mati itu pasti. Yang kita akan bacakan, yang akan saya bacakan kepada saudara, apa yang katakan Tuhan akan disampaikan kepada saudara melalui hamba-Nya. Tentang seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Yang kita bisa lihat dan kita bisa tahu ceritanya, kisahnya dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-6 di situ. Sangat jelas. Hizkia terbaring sakit. Hizkia divonis bahwa akan mati. Siapa yang memberitahukan Raja Hizkia tentang hal itu? Allah Tuhan Yesus mengutus nabinya yang bernama Yesaya bin Amos. Saudara-saudara dan saya, masih ada waktu dan kesempatan. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya saudara. Sekali lagi kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jangan sia-siakan. Karena ada masanya kita tidak
bisa berbuat apa-apa lagi. Sebab itu ketika ada kesempatan, ketika kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk hidup, berbuatlah apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara dan saya. Lihat di sekeliling kita, lihat banyak tanda-tanda zaman. Alkitab akan digenapi, firman-Nya akan digenapi. Karena Allah kita bukan Allah yang berdusta, tapi Dia Allah yang memegang janjinya. Baiklah, kita baca yang saya kutip dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tertulis di atas, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Satu berita yang tidak semua orang semua senang arti, sebuah pesan kematian. Terkadang manusia tidak bersedia untuk mati. Manusia berusaha mempertahankan dirinya dengan berbagai-bagai cara. Dan mati, kata mati itu adalah satu momok yang ditakuti oleh semua manusia. Oleh insan manusia siapapun. Kaya atau miskin, hamba atau merdeka, besar atau kecil, tua atau muda. Siapapun saudara yang dengarkan firman Allah, bahwa arti sebuah kematian adalah hal-hal yang tidak disenangi, momok bagi manusia. Tapi Alkitab mencatat, karena dosa-dosa, karena dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa, melakukan satu pelanggaran di Taman Eden, di Taman Allah. Akibat mereka tidak taat dan tunduk akan perintahnya, akan instruksi Tuhan, sehingga mereka dengan leluasanya, dengan gampangnya, mereka menyia-nyiakan dan tidak menghargai pesan-pesan Allah Bapa kepada mereka. Akibat iman percaya mereka, akibat ingin memberontak kepada Sang Pencipta Allah semesta langit, maka dengan mudahnya iblis merasuk, menipu mereka. Dan akhir daripada itu, ketika mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar, telanjang di hadapan Tuhan, dan Allah memberikan vonis bagi mereka bahwa mereka satu kali akan mati. Tidak ada manusia di bumi ini, siapapun engkau, saudara dan saya, engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, engkau tidak akan kebal dengan kematian. Mati itu pasti. Baiklah, dalam 2 Raja-Raja pasal 20 tadi ayat 1, saudara, Nabi Yesaya bin Amos diperintahkan Tuhan, sang abdi Allah diperintahkan untuk memberitahukan satu berita yang tidak mengenakan bagi Raja Hizkia. Ada peringatan bagi Hizkia bahwa engkau akan mati. Manusiawi, saudara,
Dia adalah seorang pembesar, seorang raja, baginda yang mulia di negeri Israel, kerajaan Yehuda. Dia mempunyai segala-galanya. Dia takut kehilangan segala-galanya. Cenderung manusia di zaman ini, saudara-saudara, sebagai orang kaya raya, sebagai bangsawan, sebagai raja, sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, cenderung takut akan berita kematian. Mati itu pasti. Ayatnya yang kedua dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia berseru, berdoa, memohon belas kasihannya. Di tengah-tengah doa itu ada belas kasihan dari Bapa di surga, yaitu Allah semesta langit dan bumi. Hati Tuhan tergugah. Setiap doa kita, setiap permintaan kita, setiap keluhan saudara dan saya, jika engkau memohon kepada Allah semesta langit di dalam nama Yesus, pasti Tuhan mendengarnya. Seperti dalam Mazmur 56. Ke Mazmur 56, saudara, di situ jelas. Mazmur 56 ayatnya yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbakmu. Doa dapat mengubah keputusan Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Allah yang kejam. Tuhan kita penuh rahmat dan anugerah, kasih-Nya, kemurahan-Nya buat saudara dan saya. Jangan sangsikan mengiring Dia, percaya kepadanya, taat kepadanya, patuh. Jangan sangsikan tentang Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah siang dan malam, Allah Israel, Allah serba sekalian alam ini. Hizkia memalingkan diri sambil dia mengadu. Sudah tentu dengan hati yang rengek, hati yang rapuh, hati yang luluh lantah, hati yang bersedih, disertai rasa cemas. Sangat manusia. Apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Saudara dan saya juga tidak akan luput akan kematian. Tidak ada yang tahu kapan datang, giliran itu datang. Namun kita sedang antri. Seiring dengan waktu, seiring dengan zaman. Seiring dengan waktu begitu bergulir begitu cepat. Semakin perjalananmu semakin jauh. Kekuatan dan kemampuan yang kita miliki, kehebatan yang kita miliki, apa yang kita genggam akan segera berakhir. Tidak abadi, tidak kekal,
hanya ada di dalam Yesus, hidup yang kekal bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang takut kepada Dia, bagi orang yang tunduk dan patuh kepada Dia. Di ayatnya yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ada satu keluhan jiwanya, ada satu rintihan jiwanya, rintihan yang dikeluarkan, yang disuarakan oleh Hizkia, Raja Hizkia ini, saudara. Dia mengadu kepada Bapa Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, di dalam Yesus Kristus. Hatinya merintih. Haruskah terjadi ini? Dan di dalam ayat dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ini, saudara-saudara, ayatnya yang dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6 ini, saudara-saudara, ada berita yaitu kematian akan menimpa Raja Paduka, Raja Hizkia. Dia berkata, dia komplain, Tuhan, selama ini aku sudah mempersembahkan hidupku. Aku sudah menaikkan korban pujianku, korban sembelihanku di hadapan-Mu. Dan aku mengutamakan Engkau, Allah nenek moyang leluhurku. Sambil berkata demikian, hatinya hancur dan menangis, mengeluarkan air mata, rintihan air mata, kesedihan yang dalam yang Hizkia alami. Saudara dan saya juga seringkali mengalami rintihan yang dalam, rasa sakit, dikecewakan, mengalami berbagai-bagai persoalan hidup, mengalami tantangan-tantangan hidup ini, sambil berkata, mengapa ini harus terjadi? Satu tindakan yang dilakukan oleh sang Raja Paduka Hizkia. Ketika berita itu berita yang tidak mengenakan, ketika berita itu disampaikan arti sebuah kematian, secara manusia, dia tidak ingin kematian itu menimpanya. Sama dengan saudara dan saya. Seringkali kita melayani Tuhan, kita mengalami hal-hal yang sangat-sangat tidak mengenakan. Hidup berkekurangan, hidup dalam tekanan karena melayani Tuhan. Hidup menyalipkan keinginan-keinginan daging kita. Dan banyak aturan yang harus kita laksanakan. Banyak perintah-perintah yang bertentangan dengan keinginan hati kita, keinginan daging kita, keinginan hawa nafsu. Dan diajarkan kepada kita kasih yang mengampuni. Dia ajarkan kepada saudara untuk mengasihi sesamamu. Bahkan musuh pun diajarkan untuk mengampuni.
Allah juga mengajarkan kepada saudara dan saya, ketika engkau ditampar di pipi kananmu, serahkan lagi di sebelah kirimu. Sungguh bertentangan. Namun itu harus kita jalani ajaran Yesus Kristus, yaitu mengampuni dan kasih yang tak berkesudahan. 70 kali 7 engkau mengampuni dosa kesalahan orang lain kepada dirimu. Sangat ironis, bertentangan dengan keinginan hatiku. Tapi itulah ajaran Yesus, saudara, kepada saudara dan saya, yang harus kita laksanakan agar kita menjadi gereja yang sempurna, menjadi umat kesayangannya, menjadi umat pilihannya, menjadi umat yang rajani memimpin, yang berhak tinggal di tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Dua Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang keempat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Sebelum dia meninggalkan istana Hizkia, sang nabi yang bernama Yesaya bin Amos itu, seperti ada perintah dari surga, seperti ada komando dari Allah Bapa di surga. Roh Kudus bekerja dengan aktif. Roh Kudus bertindak dan membisikkan satu perkataan untuk berbalik menemui sang paduka Raja Hizkia. Ada berita-berita yang harus disampaikan. Ada instruksi dari Bapa di surga, Yesus Kristus di surga, memberikan instruksi kepada hambanya untuk menyampaikan berita. Pertama, berita kematian. Dan kedua, berita tentang doanya telah didengar oleh Bapa di surga. Air matanya yang menetes dari pelupuk mata Hizkia, Raja Hizkia. Tuhan Allah memperhitungkan saudara. Saudara dan saya diperhitungkan juga. Segala keluhan jiwamu sampaikanlah kepada dia. Utarakanlah kepadanya dengan penuh iman, dengan penuh kesungguhan. Maka akan terjadi mujizat-mujizat yang mencengangkan hidup saudara. Akan terjadi kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Ayatnya yang kelima. Baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Allah memerintahkan nabinya yang bernama Yesaya bin Amos untuk pergi. Palingkanlah tubuhmu, palingkanlah dirimu, berbalik, katakan, menemuilah Hizkia. Katakan ada berita. Berita yang menyenangkan, berita yang membawa sukacita bagi sang Raja Hizkia. Allah berkata, aku telah dengar segala doa dan permintaanmu. Air matamu, ratap tangismu, aku telah dengar. Dan aku simpan dalam kirbak Allahmu. Sungguh luar biasa. Kisah yang sangat menakjubkan. Tapi jadi kenyataan. Karena firman Allah menulisnya.
berita yang mengubah kematian dapat di-cancel, dapat dibatalkan oleh Allah sendiri jika Dia berkehendak. Garis bawahi, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Dan pada hari yang ketiga, engkau pergi ke rumah Tuhan. Untuk apa dia ke sana? Sudah tentu untuk bersyukur, berterima kasih. Karena kemurahannya lebih besar daripada nyawanya, daripada harta yang dia miliki. Saudara dan saya juga, sebaiknya kita harus ingat akan Tuhan. Sebaiknya kita bijaksana selagi saudara diberi kesempatan hidup. Selagi penyakit tidak menghardik, tidak menghadang saudara. Selagi vonis kematian belum datang kepada saudara, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Engkau yang diberkati, seorang pengusaha, anak-anak Tuhan yang diberkati. Engkau jangan jemu-jemu berbuat baik kepada Tuhan. Engkau jangan ubah gaya hidupmu untuk pekerjaan Tuhan. Karena ingat bahwa apa yang ada dalam genggaman kita itu hanyalah sementara jua adanya. Tidak kekal dalam genggaman kita. Ada masanya akan berakhir. Apa yang kita miliki, genggaman yang kita miliki, harta kekayaan yang kita miliki, hanyalah sebuah titipan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola buat kemuliaan Tuhan, buat pekerjaannya. Haleluya. Dan ingat saudara, engkau tidak akan miskin. Engkau tidak akan menderita karena engkau mengerti, mau terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhanlah jadi saksi saudara dan saya. Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah permata hidup kita. Tuhanlah dambaan hati kita. Tuhanlah kekasih jiwa kita. Allah Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Injil Yohanes pasalnya ke-14 ayatnya yang ke-6. 1 Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Sebab itu camkanlah, simpanlah dalam lubang hati saudara. Biarlah Tuhan yang memimpin saudara. Tuhan yang mengatur langkah hidupmu. Tuhanlah yang berdaulat penuh. Tuhanlah yang berkerajaan penuh. Tuhanlah yang mengatur segala langkah-langkahmu, agar engkau dan saya tidak tergeletak. Kita akan berjalan dengan Tuhan ketika tangannya yang penuh anugerah dan rahmat itu menopang saudara dan saya, menuntun saudara dan saya menuju surga yang semawi, kekal untuk selama-lamanya. Ratap tangis dan segala penyakit air mata di sana dilalukan, dihapusnya oleh kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tapi bagi orang yang tidak taat, bagi orang yang durhaka, bagi orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah, ingat,
saudara akan pertanggungjawabkan, akan duduk di kursi pengadilan Allah, dan Allah sendiri menghakimi saudara dan saya. Tidak ada yang luput. Apa yang kita lakukan di dunia selama di dunia ini, saudara-saudara dan saya, kita akan melihat sendiri dan akan diukur oleh Tuhan Allah sebagai Raja segala raja, hakim di atas segala hakim. Sebab itu saudara-saudara, sekali lagi, bagi pengusaha anak-anak Tuhan, jangan timbun kekayaanmu, tapi biarlah engkau hamburkan buat pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, kita tidak akan dimiskinkan oleh Tuhan ketika kita boros untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai matematika, jangan pakai hukum ekonomi di dalam mengiring Tuhan dalam pelayanan kita kepada Dia. Telah ku dengar doa dan telah ku lihat air matamu tumpah, menetes pipi, membasahi bumi. Sungguh hatimu renyah, sungguh hatimu luluh lantah, hatimu berduka, hatimu memohon belas kasihan. Dan engkau Hizkia, apa yang engkau buat, apa yang kau sampaikan, apa yang kau utarakan, semuanya telah aku dengar dan aku tahu, karena aku adalah yang maha mengetahui. Itulah kata Allah semesta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah nenek moyang saudara dan saya, Allah saudara dan Allah saya juga di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menjadi saksi, kiranya firman Tuhan menjadi penuntun jalan hidup kita. Kiranya Tuhanlah yang beracara penting dalam hidup kita. Biarlah agenda-agenda Tuhan, biarlah apa yang Tuhan mau, apa yang Yesus mau dalam hidup saudara, berikanlah wadah itu, hatimu itu kepada Dia. Dan Dia merancang rancangan yang penuh damai sejahtera, damai sukacita. Rancangannya penuh damai sukacita. Haleluya. Keputusan Allah, Tuhan bisa berubah. Mari kita baca saudara-saudara dalam Amsal pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Camkan bahwa doa saudara yang engkau panjatkan siang dan malam, tanpa diatur oleh waktu, tanpa diatur oleh tempat, situasi apapun. Ketika engkau mengadu, ketika engkau menaikkan pujian sembahan lidah-Mu kepada Tuhan, pasti surga menerima. Surga mendengarkan segala doamu. Ucapan syukur doamu, surga mendengarnya dan akan direspon oleh Tuhan sendiri. Dia akan merespon saudara-saudaraku. Mazmur 116 ayat 15, saudara-saudara. Mazmur 116 ayat 15. Dalam konteks ini saudara-saudara, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6, ini dikuatkan dengan kitab Mazmur 116 ayatnya yang ke-15.
Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Berarti mati itu, saudara-saudara, itu logis. Alkatibiah. Bukan teologia, tapi alkitabiah. Mati itu pasti. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Adakah saudara sudah ditinggalkan orang-orang yang dikasih, yang mengasihi saudara, atau yang engkau kasihi? Ketahuilah dan camkanlah bahwa mereka adalah umatnya Allah sendiri, dan mereka sudah menikmati tempat yang senang. Sementara saudara dan saya harus berjuang untuk layak berada bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi itu. Pertahankanlah, peganglah kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah perkataan-perkataan Tuhan. Sungguh berat. Tapi Roh Kudus selalu membuat saudara dan saya ringan adanya masalah, persoalan. Mungkin rumah tanggamu sedang berantakan. Letakkan di bawah kaki Yesus. Di bawah kaki Yesus. Di waktu disembuhkan, bebanku terlepas. Bebanmu terlepas. Haleluya. Di mana saja saudara berada pada sore ini. Hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Jika engkau dengarkan catatan khotbah pendek saya pada sore ini, biarlah Roh Kudus merespon dan engkau mendengarkannya, serta engkau bertanya apa gerangan yang akan terjadi dalam hidupku. Ada berita tentang kematian yang akan menimpa seorang raja baginda yang bernama Hizkia. Allah mempunyai sarana. Yesus mempunyai sarana kepada saudara untuk memberitahukan hal-hal yang engkau harus ketahui melalui firman-Nya. Karena itu hargailah karya Allah dalam hidupmu. Hargailah kemurahannya. Hargailah anugerah dan rahmat-Nya itu. Kita tahu ada cerita. Akan ada perpisahan. Tangisan perpisahan akan terjadi. Sebelum itu terjadi kepada saudara dan saya, baiklah kita mempersiapkan diri kita. Baiklah kita kuatkan hidup kita dengan Tuhan. Iman percaya saudara dan saya kepada Yesus Kristus. Dialah juru selamat saudara dan saya. Dan oleh karena kematiannya, oleh karena darahnya, saudara dan saya sudah ditebus. Dia mati untuk saudara dan saya. Segala penyakitmu disembuhkan. Sakit jasmani, sakit rohani. Dengan darah Tuhan itu sanggup menyembuhkan dan mengampuni segala dosa saudara dan saya. Iringlah Tuhan. Ikutlah, patuhlah kepada Dia. Karena satu saat, satu masa, engkau terima atau tidak terima, engkau siap atau tidak siap, mati itu pasti. Ketika engkau dan saya sudah mati,
dibangkitkan dan dihakimi, sudah tidak ada lagi untuk memohon pengampunan. Dengan bahasa sederhana saya, sudah terlambat. Sudah terlambat. Kereta pergi meninggalkan saudara. Dan kereta akan berkata, bye, bye, bye. Selamat tinggal. Sebab itu dengarkanlah berita pada sore yang indah ini, saudara-saudaraku. Di mana engkau berada. Baik engkau di luar negeri melalui channel YouTube yang saya sampaikan kepada saudara. Karena aku tidak bisa datang kepada saudara untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Syukur dan puji Tuhan melalui channel, melalui elektronik ini, saudara-saudara. Melalui alat komunikasi yang canggih ini, para hamba Tuhan bisa menyampaikan kabar-kabar kesukaan, kabar-kabar tentang keselamatan. Dengarkanlah, hai yang bertelinga, hai umat-umat Tuhan, dengarkanlah bahwa mati itu pasti akan datang. Ayatnya yang ke-6 dalam 2 Raja-Raja pasal 20, ayatnya ke-6, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota dari mana tangan Asur, Raja Asur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ada perjanjian. Ada bonus yang diterima oleh Hizkia, baginda Raja Hizkia. Akibat dia memohon belas kasihan Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah saudara dan saya, Allah nenek moyang kita. Dalam Yesus Kristus diberilah kesempatan 15 tahun lagi kepada sang Raja Baginda Hizkia. Diperpanjangnya 15 tahun lagi untuk memerintah di Israel. Saya yakin dan saya percaya, ketika diberi kesempatan 15 tahun lagi, ada instruksi, ada informasi dari surga melalui nabinya, Nabi Yesaya bin Amos. Saya yakin dan saya percaya sudah tentu Hizkia lebih dekat lagi kepada Tuhan, mempersiapkan dirinya pasca dia mati. Kiranya firman Tuhan yang menjadi panutan, menjadi tuntunan kita. Kiranya firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita. Biarlah rohnya yang hidup itu mengambil posisi, berdaulat, berkuasa penuh dalam hidup kita, roh hati kita kepadanya. Biarlah segala pikiran kita dikuasai olehnya. Hiduplah menurut kehendak Tuhan, karena sungguh hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Firman Allah akan digenapi. Tidak ada satu nota pun yang tidak akan digenapi. Di Lukas pasal 21 tadi saya sudah katakan, saya sudah singgung ayatnya yang ke-33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Saya katakan amin. Saya katakan amin, ya amin, ya amin. Adakah saudara mengalami sakit? Adakah dokter sudah memponis tentang kesehatan, kondisi kesehatan saudara? Mungkin kita sakit dalam stadium radius, dalam stadium 4, atau stadium 3, 2, atau 1. Semuanya ada di tangan Tuhan. Hidup saudara dan saya, kita berada di tangan Tuhan yang penuh rahmat itu.
Kita berada di tangan yang penuh kasih. Hatinya lembut memanggilmu. Bagi hamba-hamba Tuhan dari gereja dominasi apapun saudara, dengarkanlah channel saya sampaikan melalui channel saya. Atas nama hamba Tuhan, penegak kebenaran Tuhan, juru bicara Tuhan, saya sampaikan kepada saudara, jika engkau diberkati Tuhan, jika pelayananmu diberi kesempatan diberkati oleh Tuhan, ingatlah bahwa itu hanyalah sementara dalam genggamanmu. Karena pelayanan yang engkau pegang sekarang itu bukan milikmu, tapi itu milik Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Akan kembali untuk kedua kali menjemput saudara dan saya, menghakimi isi dunia ini. Biarlah kita berada dalam kasih-Nya, berada dalam kasih dan kemurahan-Nya. Sadarilah engkau, hai hamba Tuhan, jangan engkau memandang rupa saudara-saudara. Ingat, kita ini diberi kesempatan di dunia ini untuk melayani dengan penuh kasih. Tidak membeda-bedakan. Tidak melihat rupa dan kasta dan derajat. Sambutlah mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Ironis sekali, saya pernah mengalami. Saya pernah bertamu di satu gereja di Surabaya, saudara. Begitu angkuhnya di sana sistem yang dibuat begitu yang tidak alkitabiah. Saya dicegat untuk bertemu seorang gembala sidang dengan cara yang banyak tidak masuk akal. Betapa susahnya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah diberkati pelayanannya. Saya katakan, dengarkan hai hamba-hamba Tuhan. Ingat, akan ada pasal yang akan mengena kepada saudara. Pasal dalam firman Tuhan akan kena kepadamu jika engkau tidak bertobat. Orang-orang seperti begini, suatu saat nasibnya malang, naas hidupnya, dan alangkah malangnya hidupnya jika Allah menolak dia dan berkata, aku tidak kenal engkau, hai hambaku pembuat kejahatan. Walaupun engkau berkata, aku sudah menyembuhkan, aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang sakit, jika kasih tidak ada dalam hidupmu, bersiap-siaplah engkau akan menghadap penghakiman dan akan dihakimi. Dan tempatmu tempat yang paling hina dina. Tempatmu menderita untuk selama-lamanya, forever and ever. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Sadarilah hai hamba-hamba Tuhan, siapapun saudara, dari gereja apapun, dominasi apapun, biarlah kasihmu selalu menyala-nyala. Haleluya. Karena Yesus mengajarkan kepada kita kasih yang tak berkesudahan. Bagiku saudara, mengalami hal yang demikian, secara manusia saya kecewa. Tapi saudara-saudara dalam sana, Roh Kudus memberikan saya kekuatan, memperingatkan kepada aku kasih yang mengampuni. Aku memang hamba Tuhan. Jam terbang saya belum seperti saudara, tetapi aku berusaha hidup sedemikian rupa,
Jadi targetku adalah surga yang semawi. Hidup di dunia ini menderita, penuh duka lara dan kesedihan hidup ini. Tapi saudara-saudaraku di dalam Tuhan, Allah Yesus sumber penghiburan. Di sanalah segala kesenangan akan diberikannya kepadamu dengan cuma-cuma. Dan segala hidup kita, segala kehidupan kita di dunia yang kita buat baik, akan tertulis dan tercatat dalam buku register Tuhan. Saudara dan saya, lihat di sekeliling kita. Saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mempersingkat waktunya untuk segera datang di bumi ini menghakimi setiap orang yang berdosa, setiap hamba-hambanya pembuat kejahatan, setiap orang yang durhaka kepadanya haruslah dihakimi dan dihukum seberat-beratnya. Tempatnya yang paling hina dina di sana. Derita dan penyesalan seumur-umurnya tiada akan berakhir lagi. Sebab itu saudara-saudara dan saya yang dengarkan channel saya, dengarkan. Kasih. Sekali lagi bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan dari gereja manapun. Jika engkau dengarkan channel saya pada sore ini, bertobatlah, berubahkanlah dirimu. Jadilah engkau pengusaha yang diberkati Tuhan. Pengusaha yang penuh kasih, pengusaha yang peduli dengan Tuhan. Ingat saudara-saudara, kisah Injil Lukas pasal 16. Ayatnya yang ke-19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin itu, dia menyesal. Dia berseru-seru kepada Bapak Abraham, kepada Lazarus. Tapi jawaban dari Bapak Abraham, antara aku dan engkau ada jurang yang pemisah yang tidak bisa diseberangi lagi. Si kaya mati, si miskin mati. Si kaya menyesal, si miskin bergembira duduk di pangkuan Bapak Abraham. Adakah kita menjaga kebenaran-kebenaran Tuhan? Adakah kita penuh kasih? Tidak melihat rupa? Jika engkau diberkati, sekali lagi saudara-saudara, jangan simpan uangmu. Antikris, penguasa dunia, akan segera menguasai uangmu di bank, saudara. Ingat, penguasa di udara, penguasa dunia akan segera menguasai hartamu. Jika saudara dan saya, hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan, jika engkau terketuk hatimu, saudara-saudara, saya membutuhkan bantuan saudara untuk pembelian alat-alat saya, alat-alat komunikasi yang lebih baik lagi, untuk aku memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena nyawa dan hidupku aku sudah hibahkan kepada Tuhan. Mati hidup di tangan Tuhan. Darahku sudah kuibahkan kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, jika engkau diberkati Tuhan, aku mengetuk pintu hatimu untuk berbagi kasih. Engkau mengirimkan berkat kepada saya, saudara-saudara, 200.000, 300.000. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, saudara dan saya, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkatimu dan menggantikannya. Segala perbuatanmu, segala pemberianmu dengan sukacita, tertulis semua dalam register buku Tuhan. Maaf saudara,
Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya saya sebagai hamba Tuhan perintisan, jemaat saya tidak bisa diandalkan. Tetapi Allah yang saya layani, Dia mempunyai cara, berbagai-bagai cara untuk mengirimkan burung-burung gagak di udara dari rumahku, dari radius rumahku, muka belakang, samping, kiri, kanan, utara, barat, selatan. Digerakkan Tuhan untuk memberkatiku dengan caranya ajaib seperti yang dialami oleh Elia ketika dia berada di sungai yang kering. Tuhan memeliharanya di sana dengan burung gagak, roti diberikannya, dikirimkannya roti bakar daripada Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada saudara dan saya. Sekali lagi bagi gembala, bagi hamba-hamba Tuhan, ingat, pelayanan yang Tuhan percayakan itu cuma sementara titipan Tuhan. Sekali lagi, jangan membeda-bedakan. Bertobatlah, berubah-ubahlah cara-caramu. Sistem pastori harus diabandemen, harus diganti. Jika ada jemaat saudara yang berkekurangan, jika ada yang kelaparan, tidak ada salahnya engkau memberi mereka makan, saudara. Sekali lagi ya, hai hamba-hamba Tuhan, bertobatlah. Hai pengusaha-pengusaha, bertobatlah. Tuhan akan segera kembali. Yesus akan kembali untuk kedua kali. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun hidupku. Selama haya di kandung badan, selama napas masih ada dalam hidupku, sungguh bijaksananya jika aku menghargai karunia kemurahan Tuhan itu buat saya. Kiranya juga saudara dan saya juga mengalami hal yang sama. Biarlah saudara dan saya mengingat-ingat bahwa kemurahan Tuhan itu melebihi daripada hidup. Ingat bahwa mati itu pasti tiba akan datang. Siapapun, tidak ada yang terkecuali. Mati pasti. Saudara dan saya, baiklah. Jika engkau diberkati Tuhan, jika engkau pelayananmu berhasil karena Tuhan izinkan, karena Tuhan memberkatimu, ingat, berwaspadalah bahwa setan mencari celah-celah, mencari cara-cara untuk melemahkanmu, untuk menggoda, untuk mencari kekurangan hidupmu. Kiranya kita berada selalu dalam hadirat Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Kiranya kita menghargai, kita menghormati akan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, jika saudara mau rindu diberkati, jika saudara rindu untuk mengoreksi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil di channel YouTube ini, channel YouTube saya saudara, Rep REF Victory Harmes Daromes Samaliwu. Nomor WA 082 1323 85005. Sekali lagi, nomor WA 082 1323 85005. Mungkin saudara ingin mengenal saya secara dekat, atau mungkin saudara
digerakkan Tuhan untuk meminta nomor rekening saya, Bang BRI, dengan senang hati, dengan sukacita, saya akan memberikan kepada saudara nomor saya. Kenapa, saudara? Untuk pekerjaan Tuhan yang saya akan laksanakan. Saya akan pergi memberitakan Injil kalau Tuhan berkati saya dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk memberkati hamba-hamba Tuhan untuk pergi memberitakan kebenaran Injil ke kerajaan surga. Barulah tiba kesudahannya. Atau ingin saudara untuk mengoreksi saya, silakan layangkan di nomor WA 082 1323 85005 atau HP biasa sama nomornya saudara. Saya menunggu, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Allah. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Hamba cuma menyampaikan, hamba cuma menabur. Urusan Tuhan adalah urusan. Masalah benih itu bertumbuh, itu urusan Tuhan. Alangkah berdosanya jika aku tidak memberitakan kebenaran Tuhan. Jika aku sebagai hamba-Mu yang Engkau panggil dan pilih, tidak memberitakan kebenaran, alangkah sedihnya, malangnya hidupku. Tapi jika aku mempergunakan kesempatan ini, maka sabarlah hai hamba yang setia. Saudara dan saya juga akan mengalami hal yang sama. Kiranya Engkau berkati bangsa kami, pemimpin negara kami, daerah di mana kami berada. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyembuhkan kami dari segala penyakit. Tuhan memperbaiki, merestorasi rumah tangga kami yang sedang berada dalam ambang kehancuran. Tuhanlah jawaban segala hidup ini. Segala kemuliaan, kejayaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat organisasi GPDI di seluruh NKRI sampai di luar negeri. Pemimpin kami, pemimpin umum kami, bahkan majelis daerah sampai ke mana daerah paling kecil pun sekalipun, Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat kepada semua organisasi-organisasi PGI. Tuhan Engkau tolong dan berkati mereka juga. Kiranya Tuhan menjaga kami semuanya dari berbagai-bagai gereja, dari berbagai-bagai dominasi. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya diberkati dalam nama-Mu Yesus. In Jesus' name we pray. Amen.